Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Om Ras. Wow, penulis asal Kalimantan Tengah yang kisahnya selalu ditunggu-tunggu teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Suara riuh musik dangdut terdengar dari sound system di atas panggung sederhana itu, menambah meriah acara pernikahan di minggu pagi tersebut. Anak-anak dan para remaja tampak ikut berjoget mengikuti alunan musik dengan riang gembira. Sementara di atas pelaminan, kedua pengantin tampak sibuk berfoto bersama teman dan kerabat dari kedua belah pihak. "Li, sini foto dulu," ujar mempelai perempuan memanggil seorang gadis yang sejak tadi duduk di depan meja yang di sampingnya dipenuhi tumpukan kado. Gadis itu lantas meletakkan pulpen yang dipegangnya ke atas buku, lalu kemudian beranjak dari kursinya dan berjalan menuju pelaminan. "Sini cepet," kata mempelai wanita mendesak seraya melambaikan tangannya dengan cepat ke arah gadis itu. "Iya, sabar dong Mai, ini aku susah nih jalannya," kata gadis itu sambil tersenyum. Gadis itu mengenakan baju kebaya berwarna coklat muda dipadukan dengan rok batik berwarna senada dengan corak yang sedikit lebih terang dan kerudung segitiga berwarna krem pucat yang ujungnya dililit ke leher. Ia tampak sangat cantik, apalagi ketika ia tersenyum, lesung pipitnya nampak jelas sekali terlihat. Ketika gadis itu baru saja berdiri di samping pengantin perempuan, seorang lelaki muda datang menghampiri mempelai pria. Pemuda itu mengenakan kemeja putih rapi dengan lengan yang sedikit digulung, celana bahan hitam, dan sepatu kulit sederhana. Wajahnya cukup tampan dan terlihat ramah dengan senyum yang mudah membuat orang lain merasa nyaman setiap melihatnya. Bro, akhirnya datang juga," ujar mempelai pria sambil menepuk bahu pemuda itu. Si pemuda tampan tersebut tersenyum lalu menyalami mempelai pria. "Ya, sebenarnya saya sudah datang dari tadi bro, cuma tadi kulihat kalian sibuk, makanya kuputuskan nanti dulu ngucapin selamatnya," jawab pemuda itu dengan posisi masih menyalami mempelai pria. "Makasih ya bro sudah datang," ucap mempelai pria seraya menepuk pelan punggung tangan pemuda itu dengan tangan kirinya. "Selamat juga ya bro, doain semoga aku juga cepat dapat jodoh dan bisa secepatnya menyusul kalian, biar nanti anak-anak kita bisa sekolah bareng kayak kita dulu," ujar pemuda itu masih dengan bibir tersenyum. "Amin," sahut pasangan pengantin tersebut. Tak lupa, setelah menyalami mempelai pria, pemuda itu lantas menyalami mempelai wanita. Saat menyalami mempelai wanita itulah, matanya sempat beradu pandang dengan gadis berkebaya coklat muda tadi. Keduanya refleks tersenyum singkat meski hanya sekilas. "Jangan buru-buru pergi bro, ayo sekalian ikut foto juga ya, biar ada kenang-kenangan," ujar mempelai pria sambil menahan agar si pemuda tidak pergi. Lalu setelahnya ia memberikan isyarat pada fotografer agar memfoto mereka. Si pemuda tidak menolak dan hanya menurut saja.
Posisinya, kedua mempelai di tengah-tengah, si pemuda di sebelah kanan mempelai pria, dan si gadis berkebaya coklat muda berdiri di sebelah kiri mempelai wanita. Oke, foto berempat ya. Ayo, silakan berdiri berjejer. Yang kanan, ayo, lebih merapat lagi sama pengantinnya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ujar fotografer pengantin sambil mengarahkan. Beberapa kali jepretan kamera terdengar setelah hitungan ketiga dari sang fotografer. Oke, sekarang gaya bebas ya, ujar fotografer tersebut. Gadis berkebaya coklat muda berpose dengan memeluk mempelai wanita, sementara mempelai wanita bergaya seolah kaget dengan mulut terbuka dan mata terbelalak. Di sisi lain, mempelai pria merangkul bahu si pemuda, dan si pemuda berpose dengan tangan membentuk gaya metal ke arah kamera. Setelah sesi foto itu selesai, pria itu turun lebih dulu, lalu berdiri di sisi panggung seolah menunggu seseorang. Tak lama kemudian, gadis itu juga turun dari pelaminan. Ia hendak kembali ke kursinya, namun pria itu lebih dulu menyapanya. Maaf, kamu tadi yang duduk di meja tamu ya? Yang nyatat-nyatatin nama-nama pemberi kado? Tanyanya dengan nada ramah. Gadis itu sedikit terkejut, lalu tersenyum sambil mengangguk. Iya, kebetulan dimintain bantuan sama pengantinnya, jawabnya agak sedikit canggung. Pria itu mengelurkan tangannya untuk berkenalan. Aku Gary, temannya Dika, ucapnya sambil menunjuk mempelai pria yang masih sibuk melayani tamu. Gadis itu ragu sejenak, namun akhirnya ia menyambut uluran tangannya dengan sopan. Lisa, jawab singkat, bibirnya kembali menampakkan senyum yang membuat lesung bibirnya muncul. Sejenak, suasana riuh pesta terasa berkurang bagi mereka berdua. Udah lama ya temenan sama istrinya Dika? Oh iya, sudah sangat lama sekali. Dari awal sekolah SD kelas 1 sampai sekarang, selalu sama-sama terus, jawab Lisa sambil tersenyum. Wow, lama banget ya. Lisa kembali tersenyum dan mengangguk. Kalau kamu sendiri, sudah berapa lama kenal dengan suaminya Maya? Lisa bertanya. Oh, dari SMA. Aku kenal dia gara-gara dulu dia pernah dibully sama teman-teman yang lain. Terus aku bantuin deh, jawab Gary. Kenapa sampai dibully? Tanya Lisa. Waktu SMA, Dika itu kan orangnya pendiam, suka menyendiri dan cuma fokus mengerjakan apa yang dia inginkan. Dia dulu itu juga gak punya banyak teman, tapi dia unggul dalam setiap mata pelajaran. Mungkin itu juga alasan kenapa anak-anak lain gak ada yang suka sama dia. Ya biasalah, yang terbaik pasti selalu memiliki pembenci, ya kan? Ujar Gary sambil tersenyum. Lisa mengangguk. Oh iya, kamu sudah makan? Tanya Lisa. Gary terdiam sejenak, lalu kemudian ia menggeleng. Tadi udah sih, tapi sekarang lapar lagi deh, jawab Gary sambil tersenyum. Lisa ikut tersenyum. Ya udah, kamu makan aja dulu, kata Lisa. Nggak jadi lapar deh kalau cuma sendirian. Gimana kalau kita berdua aja, ujar Gary. Lisa tersenyum kecut. Ternyata Gary tidak sependiam yang ia pikirkan. Ya udah yuk, kata Lisa. Sesampainya di meja prasmanan, Lisa lantas mengambil satu piring gado-gado, sementara itu Gary mengambil sepiring soto. Mereka berdua kemudian makan sambil terus mengobrol, namun tiba-tiba ponsel di saku celana Gary bergetar. Dia sempat melihat layar, lalu tersenyum kecil. Waduh, dari kantor nih, katanya sambil menoleh ke arah Lisa. Kamu kerja di mana memangnya? Tanya Lisa penasaran. Di bank, bagian relationship officer. Jadi ya kadang hari libur pun masih ada aja yang telepon. Bentar ya, jawab Gary. Lalu setelahnya ia mengangkat telepon. Lisa bisa mendengar dengan jelas apa yang Gary bicarakan di telepon, dan tidak lama kemudian telepon pun dimatikan. Pantes, penampilannya rapi banget. Dari tadi aku kira kamu itu pegawai kantor pemerintahan, kata Lisa. Gary terkekeh. Hampir mirip ya, tapi bedanya aku sering turun lapangan juga, gak bisa terlalu lama diam di balik meja.
Lisa tampak terkesan meski hanya menanggapinya dengan anggukan singkat. Entah kenapa, dia jadi ingin tahu lebih banyak tentang pria yang baru dikenalnya itu. Selesai ini, aku mau langsung pamit. Ada janji. Boleh nggak minta nomor teleponmu? Kata Gary menatap Lisa penuh harap. Tanpa ragu, Lisa pun lantas menyebutkan nomor handphonenya. Makasih ya, ucap Gary sambil tersenyum. Lisa mengangguk, ia balas tersenyum. Begitu menyelesaikan makan, Gary pun akhirnya berpamitan pada Lisa. Setelah hari itu, komunikasi antara Gary dan Lisa semakin intens. Mereka saling bertukar pesan hampir setiap malam. Gary, yang memang pandai mencari topik obrolan, seperti tak pernah kehabisan topik untuk dibahas. Kadang, mereka hanya membicarakan hal-hal kecil, mulai dari aktivitas harian, musik kesukaan, hingga mimpi-mimpi masa depan yang jarang mereka ceritakan kepada orang lain. Setelah mengenal Lisa lebih dekat, Gary mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, dan setiap kali notifikasi pesan dari Lisa muncul, hatinya selalu berdegup lebih cepat. Begitupun juga dengan Lisa. Apa yang gadis itu rasakan tak berbeda jauh dengan yang Gary rasakan, karena tampaknya benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Namun, di balik itu semua, terselip juga rasa ragu. Lisa masih sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah Gary benar-benar serius atau hanya sekedar main-main. Karena selama mereka kenal hingga akhirnya menjadi teman dekat, Gary belum juga mengungkapkan perasaannya secara langsung. Hanya saja selama ini, Gary memang selalu menunjukkan sikap manis dan penuh perhatian layaknya orang berpacaran. Dan kalau dilihat dari setiap tindakan Gary itu, ia sepertinya tak ingin kehilangan Lisa. Ditambah lagi, ia selalu ada setiap kali Lisa butuh teman bicara, bahkan untuk hal-hal sepele. Seperti selalu mengingatkan Lisa makan tepat waktu, menanyakan kabarnya hampir setiap 2 jam sekali, hingga menghiburnya dengan candaan-candaan segar ketika Lisa sedang murung. Bagi Lisa, sikap dan perhatian yang diberikan Gary padanya itu cukup membuat hatinya bergetar, meski tetap dihantui tanda tanya besar, apakah semua perhatian itu hanyalah bagian dari sifat Gary yang memang pada dasarnya selalu ramah pada semua orang, atau ada sesuatu yang lebih, seperti perasaan cinta misalnya. Di sisi lain, Gary sebenarnya tengah berperang dengan dirinya sendiri, karena meski yakin dengan perasaannya, namun setiap kali niat untuk jujur dan mengungkapkan isi hatinya muncul, keberanian itu selalu kalah oleh rasa takut. Dia takut kalau Lisa justru menjauh setelah mengetahui perasaannya. Hingga di suatu malam, saat itu mereka sedang mengobrol lewat telepon, dan Lisa tengah menceritakan tentang hal-hal lucu yang terjadi di rumahnya. Seperti biasa, Gary selalu antusias menanggapi cerita-cerita dari Lisa. Hingga di akhir obrolan, Gary sempat mengatakan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan ke kamu, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mulainya. Lisa terdiam lama dengan ponsel yang masih menempel di telinganya, namun baru mendengar kalimat itu saja, jantungnya sudah berdegup lebih cepat dari biasanya. Dan sebisa mungkin, ia mencoba menahan degup jantungnya agar suaranya tidak terdengar bergetar. Ia menggigit bibir pelan sebelum akhirnya ia bertanya, "Emang apa sih? Serius banget kayaknya." Di seberang telepon, Gary menarik nafas panjang. Keheningan sempat tercipta beberapa detik, membuat Lisa semakin gelisah. Dia bahkan sempat berpikir kalau Gary akan mengganti topik pembicaraan seperti biasanya setiap kali ia mulai mengutarakan sesuatu yang serius.
Namun kali ini berbeda. Dengan suara yang agak pelan tapi jelas, Gary berkata, Aku sebenarnya udah lama ngerasa kalau kamu itu lebih dari sekedar teman buat aku. Lisa sontak terdiam. Kata-kata itu membuat wajahnya merona. Meski tak ada seorang pun yang melihat, ia menutup mata sejenak, mencoba mencerna kalimat yang baru saja diucapkan oleh Gary. Gary melanjutkan dengan sedikit terbata. Aku takut kamu salah paham, Lis. Tapi aku beneran gak bisa lagi nutupin perasaan ini. Aku suka sama kamu. Suasana hening kembali menyelimuti Gary. Merasa jantungnya berdegup lebih keras daripada sebelumnya, menunggu respon Lisa. Di dalam kepalanya, berbagai kemungkinan buruk berputar. Bagaimana kalau Lisa menolak? Bagaimana kalau setelah ini hubungan mereka akan menjadi canggung dan renggang? Tapi di sisi lain, Lisa justru tengah menahan senyum yang terus ingin merekah. Meski masih ada segumpal ragu dalam hatinya, ia tak bisa memungkiri betapa perasaan itu membuatnya sangat bahagia. Gary, suara Lisa akhirnya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Aku gak nyangka kamu bakal ngomong kayak gini. Lanjutnya, Gary menelan ludah menunggu kalimat berikutnya. Lisa kemudian melanjutkan dengan suara yang bergetar. Tapi jujur, aku juga ngerasa hal yang sama kayak kamu, yang kamu rasain ke aku. Jantung Gary seolah melompat mendengar pengakuan dari Lisa. Malam itu, lewat sambungan telepon, sebuah perasaan yang selama ini terpendam akhirnya menemukan jawabannya. Dan tanpa memberitahu Lisa lebih dulu, 3 hari setelah malam itu, Gary tiba-tiba datang bersama kedua orang tuanya ke rumah Lisa. Kedatangan mereka tersebut benar-benar tidak disangka oleh Lisa dan juga orang tuanya. Saat itu, Lisa baru saja selesai membantu ibunya di dapur ketika ia mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumahnya. Dan saat ia keluar, alangkah terkejutnya ia waktu melihat yang datang adalah Gary bersama orang tuanya. Wajah Lisa seketika memanas, jantungnya berdegup kencang, apalagi ketika ia melihat Gary menatapnya sambil tersenyum canggung. Ini kenapa Gary bawa orang tua segala? Batin Lisa panik sekaligus bingung. Ibunya yang juga ikut keluar sempat terdiam sejenak melihat pemandangan itu, namun segera menyambut ramah keluarga Gary untuk masuk ke dalam rumah. Suasana jadi terasa aneh bagi Lisa. Ia bahkan nyaris tak bisa mengendalikan langkah kakinya yang terasa gemetar. Di ruang tamu, ayah Lisa dan ayah Gary membuka percakapan dengan nada yang hangat. Kami sebenarnya datang ingin bersilaturahmi, sekalian memperkenalkan diri secara baik-baik, kata ayahnya Gary setelah mengobrol basa-basi dan saling memperkenalkan diri satu sama lain. Lisa makin tak karuan. Dia melirik Gary yang hanya menunduk sambil tersenyum kecil. Dalam hatinya, pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan. Apakah Gary memang sangat serius sampai mengajak orang tuanya? Atau entahlah, Lisa benar-benar bingung dan tak habis pikir. Namun beberapa saat kemudian, setelah obrolan hangat mengalir dengan lancar, rasa penasarannya terjawab ketika ibunya Gary melanjutkan dengan nada yang lembut. Anak kami ini sering cerita tentang Lisa. Katanya Lisa itu teman dekatnya, sekaligus orang yang sangat istimewa. Jadi kami berpikir tidak ada salahnya kalau kami datang bersilaturahmi untuk mengenal lebih dekat dengan keluarga Lisa. Lisa hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Wajahnya semakin memerah. Ia hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk merapikan ujung kerudungnya. Sementara Gary, meski tampak gugup, akhirnya memberanikan diri berkata,
Saya ingin serius sama Lisa, Bu. Pak, suaranya pelan tapi cukup jelas terdengar oleh semua yang ada di ruangan. Ruangan itu mendadak hening beberapa detik. Lisa terpaku, ibunya terkejut, bahkan ayahnya sempat mengernyit sebelum akhirnya tersenyum tipis. Di hari itu, tanpa direncanakan, hubungan yang awalnya penuh tanda tanya dan keraguan mendadak menemukan titik terang, yakni menuju ke jenjang yang lebih serius. Beberapa minggu kemudian, keluarga Gary kembali datang lagi, kali ini dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas. Di ruang tamu sederhana itu, dengan hidangan teh hangat dan kue basah yang tersaji, suasana jadi agak tegang sekaligus haru. Ayah Gary, dengan nada pelan namun mantap, akhirnya menyampaikan maksud kedatangan mereka. Kami sekeluarga ingin melamar Lisa Aulia Putri untuk anak kami, Geriansyah Putra Ramadan. Kalau memang orang tua Lisa berkenan, insya Allah niat baik ini bisa kita wujudkan secepatnya, kata ayahnya Gary. Lisa yang duduk di samping ibunya seketika menunduk, pipinya memerah, tangannya tak henti-hentinya meremas ujung kain bajunya, jantungnya berdegup kencang. Sementara matanya sesekali melirik ke arah Gary yang juga terlihat tegang tapi tetap berusaha tersenyum. Ayah Lisa sempat terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau Lisa memang mau, kami sebagai orang tua tentu merestui. Yang terpenting, kalian berdua siap lahir batin untuk membina kehidupan berumah tangga." Lalu, sang ayah kemudian menatap Lisa sambil bertanya, "Jadi, bagaimana Lisa?" Lisa menahan senyum malu sambil mengangguk pelan. Gary menatapnya sekilas, dan di balik tatapan itu terselip rasa lega yang luar biasa. Singkatnya, setelah semua persiapan selesai, pernikahan antara Gary dan Lisa pun dilaksanakan. Setelah menikah, Gary dan Lisa memilih untuk tinggal mandiri dengan mengontrak sebuah rumah yang jaraknya lumayan jauh dari rumah orang tua Lisa maupun dari rumah orang tua Gary. Mereka berharap dengan begitu mereka bisa mandiri mengurus rumah tangga mereka tanpa ada campur tangan pihak ketiga, mau itu dari pihak keluarga Gary atau pihak keluarga Lisa. Dan kehidupan setelah pernikahan tidak seburuk yang pernah Lisa bayangkan. Semuanya berjalan normal. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, lalu berangkat bekerja bersama-sama karena memang Lisa tidak berhenti dari pekerjaannya dan Gary pun tidak mempermasalahkan keputusan istrinya untuk tetap bekerja tersebut. Hari-hari berjalan dengan begitu baik hingga akhirnya ujian pernikahan mulai bermunculan satu persatu. "Kenapa? Kok merah-merah begini?" tanya Lisa khawatir setelah ia melihat wajah, leher, dan juga lengan suaminya yang memerah. "Gak apa-apa, ini mungkin alergiku yang kambuh," jawab Gary sambil masih terus menggaruk-garuk leher, wajah, dan juga lengannya. "Sayang, jangan digaruk lagi, nanti lecet. Mending sekarang kita ke rumah sakit yuk, kita periksa," ujar Lisa. "Aduh, aku gak ada waktu sayang. 2 jam lagi aku sudah harus ketemuan sama nasabah. Nanti aku mampir ke apotek aja ya. Aku beli obat alergi." "Ya sudah sayang, aku pergi dulu," kata Gary seraya mencium kening istrinya. Lisa hanya bisa menatap punggung Gary yang terburu-buru meninggalkan rumah. Rasa khawatir masih menggelayuti. Hari itu Lisa memang tidak bekerja karena sedang tidak enak badan setelah pulang hujan-hujanan kemarin. Siang harinya, Lisa terbangun dari tidur setelah merasa seperti ada yang duduk di tepi ranjang. Tubuhnya langsung berinding ketika melihat sekelebat bayangan hitam melintas di cermin lemari. Nafasnya seketika tercekat.
Ya Allah, ujarnya, diikuti dengan gerakan menutup mata menggunakan tangan secara spontan. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi dan ketika ia kembali membuka mata, semuanya tampak normal-normal saja. Mengira kalau dirinya hanya sedang berhalusinasi, Lisa pun segera beranjak. Di malam harinya, Gary pulang dengan wajah pucat. Wajah, leher dan lengannya bukan hanya memerah, tapi kini muncul bercak hitam kebiruan seolah-olah lebam. Astaga sayang, ini bukan alergi biasa deh kayaknya. Kamu lihat sendiri kan, masa iya sih alergi kayak gini? Lisa hampir menangis menahan panik. Gary berusaha tersenyum meski matanya tampak sayu. Aku juga bingung. Obat alergi yang kubeli di apotek nggak mempan, malah makin parah, ucapnya. Lisa langsung meraih lengan Gary. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku nggak mau ini makin parah. Suara Lisa terdengar bergetar, namun Gary hanya menggeleng. Besok aja ya. Aku capek banget. Badanku kayak habis dipukul habis-habisan, kata Gary seraya menjatuhkan tubuhnya di sofa. Nafasnya terdengar berat. Melihat suaminya seperti itu, Lisa tak bisa menahan air matanya. Ia bergegas mengambil minyak kayu putih dan mengoleskan ke tubuh suaminya. Meski dia tahu minyak kayu putih tersebut tidak akan banyak membantu. Saat malam semakin larut, tubuh Gary mulai menggigil hebat. Bercak-bercak hitam kebiruan itu tampak semakin menyebar hingga ke seluruh tubuhnya. Lisa sampai tak berani mematikan lampu kamar karena takut terjadi sesuatu hal pada suaminya tersebut. Lisa duduk di tepi kasur, menatap Gary yang terbaring lemah di ranjang. Tangannya terus mengusap punggung dan lengan suaminya, berharap rasa hangatnya bisa sedikit menenangkan tubuh yang menggigil itu. Kasih tahu apa yang bisa aku lakuin. Aku gak mau lihat kamu kayak begini sayang, kata Lisa. Gary mencoba tersenyum. Aku gak apa-apa kok. Kamu tenang aja ya. Besok pasti juga sudah mendingan. Sekarang kamu tidur saja. Gak usah nungguin aku, kata Gary dengan suara pelan. Namun di keesokan harinya, bukannya membaik, keadaan Gary justru semakin mengkhawatirkan. Begitu Lisa membuka mata, ia langsung menoleh ke arah suaminya yang masih terbaring di sampingnya. Wajah Gary tampak lebih pucat dari semalam, bahkan keringat dingin membasahi pelipisnya. Bercak hitam kebiruan itu kini semakin jelas terlihat di sekujur tubuh sang suami. Ya Allah, ya Tuhanku, sayang, ini udah gak wajar. Pokoknya kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Suara Lisa nyaris histeris sambil memegang lengan suaminya setengah memaksa. Namun, Gary dengan lemah mengangkat tangannya seolah meminta Lisa untuk tenang. Sayang, jangan panik ya. Aku gak apa-apa. Dan aku masih bisa tahanin. Ini badanku cuma pegel aja, sama agak panas sedikit. Lagian yang namanya makhluk hidup itu kalau sakit wajar kan, ujar Gary lembut. Lisa menggeleng keras. Cuma pegel panas apanya? Ini lebam-lebam semua. Aku gak peduli. Pokoknya aku mau bawa kamu ke rumah sakit sekarang juga. Gary langsung menggenggam pergelangan tangan Lisa dengan sisa tenaganya. Meski pegangan Gary tak sekuat biasanya, tapi cukup membuat Lisa berhenti. Jangan sekarang ya, yang besok aja. Aku janji, kalau besok tidak baikan, baru kita ke dokter. Hari ini aku cuma mau istirahat di rumah, kata Gary. Tapi yang aku takut banget lihat kamu kayak ini. Gary tersenyum tipis meski wajahnya jelas menahan sakit. Aku juga takut. Tapi Lisa menutup wajah dengan kedua tangannya, mencoba menahan air mata yang sudah nyaris tumpah. Jangan-jangan kamu ada main sama perempuan di luar sana, serang Lisa setelah ia berhasil mengendalikan perasaannya. Maksud kamu aku selingkuh? Ya Tuhan, kamu sendiri sudah tahu kan? Aku juga sudah cerita semua tentang masa laluku ke kamu sebelum kita nikah. Aku memang pernah pacaran, tapi aku tidak pernah merusak mantan-mantanku, termasuk kamu.
Apalagi sampai tega mengkhianati pernikahan kita, ujar Gary lemah. Kalau begitu kenapa kamu kayak takut ke rumah sakit? Tanya Lisa lagi. Apa hubungannya sayang? Lagian aku itu bukannya takut ke rumah sakit, tapi memang karena aku ngerasa aku baik-baik aja. Ya bisa aja kan, kamu kena penyakit menular karena mungkin kamu selingkuh, ujar Lisa. Mendengar tuduhan istrinya itu, Gary akhirnya mengalah dan mau tak mau ia terpaksa menuruti perkataan istrinya, yaitu memeriksakan diri ke rumah sakit. Akan tetapi, begitu mereka tiba di rumah sakit dan Gary pun diperiksa oleh dokter, aneh. Dokter berkata kalau Gary baik-baik saja. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan semuanya normal. Namun, meski hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya normal, kenyataannya malah justru berbanding terbalik. Bahkan, 4 hari setelah pulang dari rumah sakit, kondisi Gary tetap tidak kunjung membaik. Dia masih sering merasa lemas. Tubuhnya kadang-kadang tiba-tiba panas dan ia juga mulai merasakan sakit kepala yang menusuk tanpa sebab yang jelas. Dan anehnya lagi, sakit kepala itu hanya datang di waktu maghrib lalu akan menghilang setelah azan maghrib selesai dikumandangkan. Lisa, yang awalnya sudah bisa tenang setelah pulang dari rumah sakit, kini justru semakin cemas melihat Gary yang semakin pucat dan lesu setiap harinya. Kehidupan mereka pun juga sudah tak lagi tenang. Terlebih, kini Lisa mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh di rumah kontrakan mereka tersebut. Di suatu malam, saat Lisa sedang membuatkan teh hangat untuk Gary di dapur, secara tak sengaja dia melihat pantulan sosok hitam melintas di belakangnya melalui kaca jendela. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya tercekat, tapi saat ia menoleh ke belakang tak ada siapa-siapa di sana. Tidak hanya itu, gangguan-gangguan yang muncul di rumahnya kini semakin sering, bahkan hampir di setiap malam. Hal-hal aneh itu seakan makin jelas menunjukkan eksistensinya pada Lisa, membuat Lisa merasa kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri. Ia sudah mencoba berbicara pada Gary, tapi setiap kali ia menceritakan semua yang dialaminya, Gary yang memang masih sakit hanya menunduk seolah menahan sesuatu dan mengatakan, "Itu hanya imajinasimu. Kamu jangan terlalu berlebihan ya sayang." Tanggapan Gary yang seperti itu tentu membuat Lisa merasa seperti ditinggal sendirian menghadapi semua hal-hal menyeramkan yang terus-menerus mengganggunya di rumah itu. Rasa kesal, marah, dan sakit hati pun bercampur jadi satu karena suaminya justru menolak mempercayai apa yang ia alami. Padahal Lisa tahu betul apa yang dilihat dan dirasakannya bukan sekedar imajinasi. Dan puncaknya terjadi di suatu malam saat Lisa baru saja terlelap. Ia merasa tempat tidurnya bergetar pelan. Ia langsung terbangun dan kali ini jelas dia melihat ada bayangan hitam berdiri di sudut kamar mengawasinya. Sosok itu tinggi, kurus, dengan mata merah menyala seperti bara. Setelah melihat itu, tentu saja Lisa langsung menjerit ketakutan sambil mengguncang-guncang tubuh Gary agar bangun. Namun aneh, Gary justru menggeliat seperti kesakitan sambil merintih seolah ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Lisa semakin panik, air matanya mengalir. "Astagfirullah Gary, yang bangun sayang," teriaknya dengan suara bergetar. Namun bukannya bangun, tubuh Gary malah semakin menegang. Dan di saat bersamaan, sosok hitam itu mulai mendekat perlahan ke arah ranjang mereka. Tubuh Lisa gemetar hebat. Ketika sosok hitam itu semakin dekat, hawa mendadak terasa dingin dan menusuk sampai ke tulang. Namun tiba-tiba, tanpa ada angin ataupun suara, makhluk itu lenyap seketika, menyisakan Lisa yang gemetar ketakutan dan juga Gary yang terbaring kaku tak sadarkan diri di dekatnya.
Wajah Gary pucat. Dengan keringat dingin membasahi wajah dan juga tubuhnya, bibirnya terlihat membiru. Lisa semakin panik, tangannya gemetar saat kembali mencoba mengguncang tubuh suaminya itu. Gary, Gary sayang, bangun ya Allah. Jangan begini ya Allah. Jangan tinggalin aku, Gary. Suaranya terdengar parau. Dia berlari, mengambil air minum dan mencoba membasahi wajah Gary. Namun tak ada reaksi. Nafas Gary masih ada, tapi terengah dan juga berat. Di saat seperti itu, untungnya Lisa masih bisa berpikir jernih. Dia segera menghubungi Maya, meminta pada sahabatnya itu untuk segera datang ke rumah. Suaranya bergetar dan nyaris histeris saat memohon agar Maya cepat datang menolong Gary. Saat menunggu kedatangan Maya, Lisa tak beranjak sedikit pun dari sisi suaminya. Dia duduk sambil menggenggam erat jemari Gary yang dingin dan lemah. Air matanya terus mengalir, membasahi pipinya, sementara bibirnya komat kamit melafalkan doa. Ya Allah, jaga suamiku ya Allah, bisiknya lirih. Sesekali ia mengusap keringat dingin yang terus keluar membasahi wajah Gary. Nafas suaminya masih terdengar berat, seperti tercekik sesuatu yang tak terlihat. Lisa semakin diliputi rasa putus asa. Terlebih lagi Maya yang diharapkan untuk membantu Gary tak kunjung datang. Lisa sesekali melirik ke sudut-sudut kamar, khawatir sosok hitam yang ia lihat sebelumnya kembali muncul. Bahkan suara sekecil apapun dari luar kamar langsung membuat bulu kuduknya merinding. Aku mohon bertahan sayang, Maya sebentar lagi datang. Tolong jangan tinggalin aku sendirian. Tangis Lisa pecah lagi ketika tubuh Gary kembali menegang. Suaranya bergetar di antara isak tangisnya. Dalam ketegangan itu, Lisa merasa tiba-tiba hawa dingin kembali merayapi tubuhnya. Dia memeluk erat tubuh Gary, seakan takut sesuatu akan merebut lelaki itu darinya. Dan di sela-sela tangisnya, tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok tok tok. Lisa terperanjat, hatinya campur aduk antara lega dan juga takut. Lega karena dia yakin yang datang itu adalah Maya, dan takut karena memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi pada Gary. Dengan langkah tergesa, dia berjalan menuju ruang depan sambil sesekali menoleh ke arah kamar, seolah ingin memastikan Gary baik-baik saja. Ya Allah, semoga itu benar Maya, gumamnya lirih sambil mendekati pintu. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Bahkan kendaraan yang biasa Maya pakai pun sama sekali tidak terlihat parkir di halaman. Dan di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba saja dari dalam terdengar suara rangan kesakitan dari Gary. Tanpa sempat menutup pintu rumah, Lisa langsung berlari ke arah kamar. Di dalam kamar terlihat isi lemari sudah berhamburan di lantai. Laci-laci terbuka dengan isi yang juga sudah berserakan. Sementara itu, di depan lemari, Gary terlihat berdiri dengan sebilah gunting di tangan. Lisa berhenti sejenak. Jantungnya seolah berhenti berdetak, tubuhnya gemetar menahan takut dan panik. Gary, apa yang kamu lakukan? Ujar Lisa dengan suara bergetar. Gary menatap Lisa dengan tatapan kosong. Ia sama sekali tak menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari Lisa. Lisa berusaha mendekat, mencoba meraih tangan Gary yang memegang gunting. Tapi bukannya melepaskan gunting itu, Gary justru tanpa aba-aba langsung menikam lengannya sendiri. Dan saat Gary melukai lengannya itulah Lisa bisa melihat dengan begitu jelas wajah suaminya tampak menyeringai mengerikan. Tidak, jangan, tolong dengarkan aku sayang, lepaskan gunting itu, teriak Lisa histeris, air matanya menetes dengan deras. Tak peduli seberapa nyaringnya teriakan Lisa, Gary tetap tak mendengarkan.
Namun untungnya, teriakan Lisa itu akhirnya didengar oleh beberapa orang dan mereka langsung menerobos masuk ke dalam rumah melalui pintu yang memang tidak sempat Lisa kunci. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam rumah itu tampak kaget. Mereka awalnya mengira jika Lisa sedang mengalami KDRT oleh suaminya. Tapi ternyata apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan mereka semua. Lisa langsung merasakan kaki dan tubuhnya terasa lemah lunglai saat dia melihat Gary mengangkat gunting itu tinggi-tinggi dan bersiap untuk menghujamkan gunting tersebut ke lehernya sendiri. "Gary, aku di sini. Aku yang kamu cintai. Tolong, lepaskan gunting itu. Tolong, Gary," ucapnya nyaris seperti berbisik. Namun untung saja orang-orang yang ada di sana tidak hanya berdiam diri, mereka langsung menghampiri Gary. Beberapa mencoba menahan tangannya yang memegang gunting. Sempat terjadi pergulatan antara Gary bersama orang-orang yang membantunya itu. Dan suara teriakan bercampur dengan isak tangis dari Lisa yang sudah nyaris pingsan terdengar di antara suara orang-orang yang mencoba menyadarkan Gary. Meski sudah berhasil dipegangi oleh beberapa orang tersebut, Gary masih memberontak dengan kekuatan tak wajar. Tubuhnya bergeliat seolah bukan lagi dirinya sendiri. Tatapan matanya tajam dan liar. Wajahnya dipenuhi seringai yang begitu menyeramkan. "Ini kerasukan," ujar salah satu orang di antara mereka yang memegangi Gary. "Pegang kuat-kuat, jangan sampai dia melukai dirinya sendiri," sahut yang lain. Beberapa orang laki-laki berusaha keras menahan tubuh Gary, sementara yang lain bergegas mengambil gunting dari tangannya. Tapi setiap kali gunting itu hendak direbut, Gary justru menggeram keras seperti binatang buas. Lisa menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Air matanya tak berhenti jatuh menyaksikan suaminya yang bertingkah seperti orang kesetanan. Hingga akhirnya salah seorang berhasil menyentak pergelangan tangan Gary dengan kuat, membuat gunting yang dipegangnya terlempar ke lantai. Namun jatuhnya gunting itu bukan berarti semua berakhir. Karena begitu gunting tersebut terlepas dari genggaman, tubuh Gary mendadak meronta semakin liar. Matanya terbalik hingga hanya terlihat bagian putihnya saja. Lalu ia menjerit panjang dengan suara yang membuat bulu kuduk semua orang yang ada di sana berdiri. Lisa hanya bisa menjerit, "Ya Allah, apa yang terjadi pada suamiku?" Mereka yang menahan Gary kini saling pandang satu sama lain. Lalu tanpa mengatakan apa-apa, salah satu dari orang-orang itu langsung berlari keluar. Dan tak berapa lama, akhirnya orang tadi datang lagi bersama seorang laki-laki parubaya. "Astagfirullahaladzim," ucap si lelaki parubaya begitu melihat Gary. Gary menjeringai ke arah si lelaki parubaya, lalu tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Tolong ambilkan air," ujar si lelaki parubaya pada orang yang tadi datang bersamanya. Dan tanpa disuruh dua kali, orang tersebut lantas berbalik mengambilkan air. Tidak lama kemudian, orang tadi muncul kembali dengan segelas air putih. Si lelaki parubaya lantas mengambil air tersebut, lalu mendoakan. Setelah air itu selesai didoakan, si lelaki parubaya langsung menyuruh orang tadi untuk meminumkan serta membasuh wajah Gary dengan air tersebut. Tidak berapa lama setelah air itu diminumkan padanya, tubuh Gary pun perlahan-lahan mulai melemah dan kemudian ia kehilangan kesadarannya. Lelaki parubaya itu menghela nafas panjang, lalu matanya beralih menatap Lisa yang masih menangis. "Suamimu terkena guna-guna. Ada yang dendam dan menginginkan suamimu celaka," ujar lelaki parubaya itu. Lisa menatap si lelaki parubaya. "Guna-guna?" Si lelaki parubaya mengangguk. "Tapi kami tidak memiliki musuh, Pak. Suami saya itu juga merupakan orang yang sangat ramah dan baik. Jadi tidak mungkin ada orang yang ingin berbuat jahat padanya." "Lalu, apa kamu bisa menjelaskan tentang hal-hal yang kamu lihat dan rasakan selama ini?"
termasuk tentang makhluk berwarna hitam dengan mata seperti bara itu. Lisa terdiam. Raut kaget terlihat sangat jelas di wajahnya. Bagaimana mungkin orang itu tahu tentang hal-hal yang ia alami, padahal ia sendiri tak pernah menceritakan apapun yang ia alami pada orang lain, termasuk pada orang tuanya. Melihat kebingungan di wajah Lisa, lelaki parubaya itu hanya tersenyum. Dan tiba-tiba saja Gary mengadu. Posisinya saat itu ia masih dikelilingi oleh orang-orang yang membantu memeganginya tadi. Aduh, ujar Gary mengadu kesakitan. Lisa langsung mendekat, kakinya masih gemetar. Ini aku sayang, kamu gak apa-apa? Tanya Lisa, ia kembali menangis. Aku gak apa-apa, kamu jangan nangis ya, kata Gary. Guna-guna itu tidak sepenuhnya hilang. Dia akan kembali lagi begitu reaksi dari air doa itu menghilang. Saran dariku, suami itu harus dibersihkan, kata si lelaki parubaya. Gary menatap lelaki parubaya itu dengan tatapan tak mengerti. Bagaimana caranya, Pak? Tanya Lisa. Belum sempat menjawab pertanyaan Lisa, tiba-tiba saja dari arah luar terdengar suara Maya dan Dika yang baru datang. Melihat kondisi Gary yang sudah seperti itu, membuat Maya dan Dika bingung bercampur khawatir. Kenapa bisa begini, Lis? Tanya Maya. Panjang ceritanya, Mai, jawab Lisa. Pak, Bapak mau kemana? Panggil Lisa pada si lelaki parubaya yang hendak berbalik pergi. Sebentar ya, nanti saya akan balik ke sini lagi. Itu siapa? Tanya Maya. Lisa yang memang pikirannya masih kalut itu hanya menggeleng. Malam itu juga Gary dimandikan oleh si lelaki parubaya. Air untuk memandikan Gary pun bukan air sembarangan, melainkan air yang sudah dicampur dengan sesuatu yang berasal dari dalam botol kecil seukuran jari dan juga bunga-bungaan serta mayang. Saat perlahan-lahan air itu disiramkan ke tubuh Gary. Gary meringis. Ada kalanya ia juga menggigil, lalu tubuhnya bergetar hebat seolah-olah ada sesuatu dari dalam dirinya yang menolak keras air itu. Namun dengan penuh kesabaran, lelaki parubaya tersebut tetap menyiramkan air tersebut sambil sesekali menepuk bau Gary. Lelaki parubaya itu terus melantunkan doa. Sementara itu, Lisa duduk di dekat pintu kamar mandi dengan wajah basah oleh air mata. Maya dan Dika juga menunggu di luar, sesekali saling pandang dengan ekspresi cemas. Tidak berapa lama, proses memandikan Gary pun selesai dilakukan oleh si lelaki parubaya. Gimana? Tanya Lisa. Sudah agak enakan, jawab Gary. Bro, kok bisa deh kamu sampai terkena guna-guna? Tanya Dika. Gary menelan ludahnya, lalu duduk perlahan di lantai. Sebelum sakit, aku pernah terlibat pertengkaran kecil dengan salah satu nasabah. Aku terpaksa menolak nasabah itu karena permintaannya sudah di luar aturan kantor. Dia memaksa meminta pinjaman dengan jaminan yang tidak jelas. Bahkan sempat mengancam kalau aku tidak mau menuruti keinginannya itu, dia akan menghancurkan hidupku. Waktu itu aku tetap teguh. Aku bilang aku cuma menjalankan prosedur. Tapi sejak saat itu, aku sering merasa dia selalu mengikutiku. Dan kalau kepergok, dia selalu memberikan tatapan aneh, seperti tatapan yang penuh dendam, cerita Gary. Gary menarik nafas panjang, lalu dengan suara bergetar, ia kembali melanjutkan. Tapi aneh, nasabah itu kemudian tidak pernah muncul lagi. Aku lega, tapi entah kenapa, setelah itu hidupku mulai terganggu. Mimpi buruk datang hampir tiap malam. Pernah juga aku bermimpi dikejar-kejar anjing hitam saat sedang dalam perjalanan menuju masjid dengan pakaian serba putih. Lisa terdiam, sementara Dika dan Maya tampak saling pandang satu sama lain. Doakan saja, semoga orang itu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, supaya dia tidak lagi mengganggu kalian, kata si lelaki parubaya. 2 minggu berlalu, kini keadaan Gary pun sudah jauh lebih baik. Namun setelah kejadian itu, ia tak pernah lagi kembali masuk kerja
karena dengan tegas Gary memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia tidak ingin mengulangi hal yang sama, tidak ingin lagi memaksakan diri berada di situasi yang penuh tekanan yang bahkan membuatnya hampir kehilangan nyawa. Dan sebagai istri, Lisa menyetujui keputusan Gary tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Waduh, Gary. Dan di sini bener-bener ya, awalnya udah indah tuh Gary sama Lisa setelah menikah hidupnya. Lisanya kerja, Garynya kerja juga di bank. Tapi memang pekerjaan seperti Gary ini menyangkut ini ya, banyak sekali resikonya ya, karena kan di lapangan. Dan orang-orang yang menemui Gary ini pasti orang-orang yang bermasalah nih, maksudnya dia sedang ada masalah sehingga orang ini akan berhutang. Jadi orang yang ditemui Gary, nasabah-nasabahnya ini mayoritas, mungkin nggak semua ya, tapi mayoritas adalah orang-orang yang sedang bermasalah. Nah, namanya orang lagi bermasalah itu kan biasanya pikirannya kalut, ya kan, sensitif, mudah tersinggung. Nah, sebenarnya di sini ya orang-orang lapangan seperti Gary ini ya harus lebih bisa menjaga sikap ya. Mungkin ya Gary saat itu juga lagi kesel dan memang nasabahnya ini mintanya udah macam-macam. Dia mau mengajukan pinjaman dengan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan tapi maksa tuh. Waduh, barang jaminan nggak jelas tapi maksa. Ya Gary jelas nolak tapi ternyata nasabah ini sakit hati sehingga mengirimkan guna-guna atau santet yang mengerikan kepada Gary. Ngeri banget ya. Itu kalau nggak Lisa teriak-teriak, wah selesai tuh. Karena saat itu Gary di luar kesadarannya ingin menghabisi dirinya sendiri. Ya memang tidak tidak membahayakan keselamatan Lisa, tapi kan ngeri banget. Itu pasti selesai tuh kalau nggak buru-buru. Untungnya warga di sana tenggang rasanya masih tinggi sehingga menolong dan memanggil Ustadz. Alhamdulillah akhirnya di sini Gary berhasil diselamatkan ya. Dan intinya ya itu kerennya Ustadz itu tuh. Jadi si pelaku itu doain aja semoga urusannya dipermudah sehingga bisa hidupnya ceria lagi sehingga lupa tuh untuk menyakiti Gary. Luar biasa sekali. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Kisah dari Kalimantan selalu menarik ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.